Hai Budian, apa Iya, kabarnya? ya, Assalamualaikum. alhamdulillah baik. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Gimana nih? Ada masalah apa yang ingin diceritakan hari ini? Oh ya, ini Bu Dewi lagi nggak sibuk? Enggak, Bu. Lagi Ya, santai kebetulan. iya, iya Bu ya. Ada ini Bu, saya kan sekarang jadi ini ya, pembina adiwiyata gitu ya. Terus ada beberapa hal yang sebenarnya saya ingin ngelakuin apa ya, melakukan perubahan. Misalnya nih ya, satu, kemarin kan kita udah melakukan penanaman ya, ada toga, kemudian di vertical garden juga ya. Cuman agak miris dan sedih gitu Bu, ketika kita sudah menanam, ternyata untuk merawatnya itu yang agak susah ya. Terkendala, karyawannya juga banyak pekerjaan yang lain gitu ya Bu. Terus anak-anak adiwiyata juga sedang dibuat piket, cuman mereka juga lagi ini apa namanya belum fokus gitu ya, harus kita dampingi namanya juga awal-awal. Terus sama masalah kebersihan kelas juga ya. Jadi belum ada atau nampak kesadaran dari siswa untuk menjaga kelas gitu. Ya itu masih kesadaran apa yang sifatnya internal gitu ya Bu, karena disuruh wali kelas atau karena ada penilaian gitu, belum nampak kesadaran untuk menjaga lingkungan. Nah, itu yang menjadi hal pemikiran saya gitu Bu, seperti itu. Oke, jadi kaitan dengan lingkungan sekolah yang tidak terawat ya, khususnya tadi taman ya Budian ya, dan Ya, taman kebersihan. dan lingkungan kebersihan. Ya. Nah, pada pembicaraan kita kali ini apa yang ingin Budian harapkan dari pembicaraan ini nantinya gitu? Saya berharap menemukan solusi untuk tadi menyelesaikan hal tadi ya, bagaimana tanaman di sekolah bisa terawat gitu ya. Yang kedua, bagaimana anak-anak bisa memiliki kesadaran penuh dalam dirinya untuk menjaga lingkungan gitu, Bu, walaupun tanpa ada kontrol atau penilaian seperti itu, Bu. Oke, tadi tanaman yang terawat. Kalau menurut Budian, tanaman yang terawat menurut Budian itu yang seperti apa? Ya, setidaknya ya Bu ya, melakukan perawatan ya dengan cara menyiram, menyiram minimal lah ya pagi sehari ya, 1 hari sekali gitu. Makanya saya kalau hujan tuh bersyukur banget Bu Dewi. Alhamdulillah gitu karena memang waktu juga ya kita kadang-kadang datang pagi langsung beraktivitas. Ya kalau sempat saya siram tapi kadang-kadang ya seperti itulah gitu. Oke, tadi kalau tanaman terawat berarti tanaman yang disiram. Apakah cukup dengan disiram Disiram, saja? kalau dipupuk mungkin bisa beberapa kali, ada waktu gitu saya ya, dipupuk Ya, bareng anak-anak adiwiyata. itu Tapi yang yang paling penting itu kan yang disiram itu ya Bu ya, karena harus tiap hari ya. oke. Jadi ini fokus ke tanaman. Kalau yang lainnya bagaimana? Tadi tentang lingkungan yang lain selain tanaman. Harapannya bagaimana tuh? Selain lingkungan. Tadi kan ada menyebutkan Budian itu ada kelas yang terawat ya. Kemudian nah itu Ya kelas juga inginnya sih piket itu anak-anak itu muncul kesadaran dari diri sendiri gitu Bu. Nggak oke. usah Nah, harus ada karena penilaian. oke, jadi nah kalau menurut di Budian, tadi kan siswa inginnya mempunyai kesadaran penuh ya. Nah, kesadaran penuh yang seperti apa harapan Budian itu dari siswa, yang diharapkan dari siswa itu, yang bagaimana sih coba? Selain tadi tanpa Sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Ya, hmm, jadi hmm, mereka melihat sampah ya diambil gitu. Mereka lihat ya nyaman gitu Bu ketika mereka merasa nyaman dengan kebersihan. Kan kalau bersih itu nyaman sebenarnya ya. ya. Pengen memunculkan rasa nyaman gitu loh Bu. Kebersihan itu membuat kita nyaman, enak belajar gitu. Nah, itu belum muncul di sekolah kita itu anak-anaknya. Contohnya perilaku siswa yang dilakukan siswa selain tadi memungut sampah, Hmm. itu kan yang diharapkan dari seluruh warga sekolah ya tentunya ya.
Nah, Iya. ininya bagaimana tuh semua siswanya yang seperti apa, melakukan apa gitu, untuk Iya. memunculkan kesadaran penuh tadi, yang kata menurut Budian, siswa itu sudah sadar secara penuh. Nah, siswa yang bagaimana tuh yang sadar secara penuh menurut Budian? Iya. Iya, siswa yang paham pentingnya menjaga lingkungan tadi ya, yang melaksanakan tugasnya misalnya menjalankan piket gitu ya, Bu, ya. Ya. Ya, lanjut. Ya, tadi apa? Yang pertama dia ya, Piket tadi, piket, dia menjalankan piket, terus dia ketika memungut sampah, dia, ketika melihat sampah dia memungutnya, terus dia harus ngerasa nyaman gitu dengan kebersihan gitu, yang saya harapkan sih seperti itu. Kira-kira nih, yang menyebabkan siswa itu nggak sadar secara penuh itu faktornya apa saja tuh? Faktornya ya karena, mereka belum sadar pentingnya hidup bersih itu. Nah, terus belum sadar pentingnya hidup bersih, mungkin pola kebiasaan mereka yang di rumah juga ya, Bu, ya, Ya. kurang bisa menjaga lingkungannya gitu. Nah, kalau tadi belum sadar, bagaimana menumbuhkan kesadaran penuh bagi siswa menurut Budian? Ya, itulah dengan cara, eee ya, sebenarnya kita ada di program Adiwiyata itu hari Selasa itu kan, ada apa ya, fasilitator yang masuk ke kelas gitu, inginnya mereka berdiskusi gitu ya, berdiskusi tentang, eee, keyakinan kelas, yaitu kebersihan itu, Bu. Tapi selama ini belum berhasil gitu ya, Bu, ya. Anak-anak belum muncul lah kesadarannya gitu, Bu. Jadi, fasilitator juga berpengaruh gitu ya untuk Ya, menimbulkan fasilitator juga, kesadaran tersebut. berpengaruh kalau menurut saya, untuk, memberikan penyadaran kepada anak gitu ya. Apakah selama ini Budian tahu bagaimana fasilitator itu di kelasnya? Budian kan sebagai Ya, koordinator nih. benar ya, beberapa sih ada misalnya saya lihat, cuman karena saya juga berangkap juga ya, Bu, ya, sebagai fasilitator, Ya. kadang-kadang cuman muter aja gitu. Iya, Nah, benar ya, Bu, ya. nah berarti kan kira-kira tuh dari fasilitator kan belum tahu semua apakah semua Betul. mereka melakukan tugasnya dengan baik. Nah, gimana Nah, nih cara cara Budian agar dapat mengetahui tuh fasilitator menjalankan tugasnya dengan baik? Kira-kira apa yang akan Budian ya bisa lakukan? dengan melakukan refleksi kali ya, Bu, refleksi baik Hmm, terhadap siswa ya, ya, ataupun terhadap fasilitatornya sendiri. Apakah mereka merasa senang gitu, apa saja yang sudah mereka lakukan gitu ya, Bu, ya. Nah, ya, karena menurut saya semangat fasilitator itu untuk, memberikan pemahaman tentang pentingnya sampah itu juga penting ya, Bu, ya. ya. Nah, perlu Mhm. dicek juga apakah fasilitatornya sudah menjalankan, sudah mempunyai kesadaran penuh juga enggak tuh? Nah, itu. Nah, betul. Nah, Apa itu. hanya menjalankan tugas gitu. Nah, itu. Jadi, Iya. rencananya apa nih, dalam waktu dekat ini yang akan Budian lakukan? Iya, kalau refleksi terhadap siswa, saya sudah melakukan, eee, mereka senang dengan program Adiwiyata gitu ya, tapi refleksi terhadap siswa, apakah fasilitator memberikan pemahaman yang jelas itu belum. Mungkin itu yang akan saya lakukan ya, Dalam waktu dekat. membuat refleksi terhadap siswa bagaimana, fasilitator apakah sudah memberikan, pemahaman kepada mereka dengan benar. Mungkin yang kedua, saya juga mau merefleksi dari fasilitator, dari sisi fasilitator, apakah mereka merasa sudah melaksanakan tugas dengan baik, apakah mereka merasa senang dalam menjalankan tugas, apakah alasan mereka gitu ya, mungkin Iya, itu. iya betul. Yang kedua juga apa ya, saya ingin itu Bu, hmm, apa ya, membuat slogan-slogan gitu bahwa kebersihan itu sebagian dari iman gitu di kelas-kelas. Nah itu belum sempat saya lakukan. Oke, Gitu. tadi itu ada 2 ya yang akan, 3 ya. Yang pertama, Budian akan melakukan refleksi kepada siswa, Hmm, kemudian kepada fasilitator dan, membuat slogan-slogan untuk memotivasi mereka ya, untuk iya. memotivasi siswa. Nah, kira-kira yang paling duluan akan Budian lakukan dalam waktu dekat ini apa? Yang Kayaknya mana dulu? refleksi dulu deh terhadap fasilitator, ada poin Oke, pertama, ya. refleksi dari fasilitatornya sendiri. Tadi pertama refleksi siswa, refleksi fasilitator, yang ketiga
Itu. Karena ini kan kita mau akhir ajaran ya, mungkin nanti supaya maksimal persiapannya mungkin pada saat ajaran baru lah, slogan-slogan atau apa ya, mau dibuat gitu, Bu. Kalau yang refleksi kapan nih rencananya mau dilakukan? Kalau refleksi bisa minggu ini kali ya. Minggu Ya ini. insya Allah lah minggu-minggu ini. Minggu-minggu ini ya. Oke, Bu Dian. Nah, Iya. dari percakapan kita kan nggak berasa ya kita ya, udah Emang udah berapa jalan menit? Nggak uh, kerasa ya? sudah 11 menit kita ya. Oh, sudah Oh, 10 tapi menanam tadi ya mungkin ya, saya masih itu tuh Bu, dengan apa tadi? Kebanyakan masalah ini berarti ya? banyak. Dengan Oke, apa Bu. yang tadi? Oh, yang Ya, tadi penyiraman ya. Oh, penyiraman. penyiraman bagaimana apa yang kalian yang akan Bu Dian lakukan besok? Saya kan udah ngobrol ke kepala sekolah ya, inginnya sih ada tim khusus gitu Bu, karena kita udah membuat tanaman, mau menanam gitu nggak merawatnya kasihan tanaman kan. Maksudnya inginnya dari pihak sekolah ada orang khusus atau tukang taman khusus gitu Bu. Oke, berarti itu rencana keempat Bu Dian ya untuk Ya, teman. Artinya Bu Dian akan melakukan pendekatan kepada kepala sekolah ya, agar menambah pegawai yang khusus ya, merawat taman ya gitu ya. iya betul. Betul seperti itu. Nah, Betul. itu rencananya kapan tuh kalau yang itu tanaman? Bentar lagi kan liburan tuh ya. Nah, gimana? Nah, itu bentar lagi Komunikasinya liburan. kapan itu? Iya, insya Allah sih. Kemarin sudah sempat ya, cuman nantilah cari waktu yang tepat karena kepala sekolah kita kan sibuk ya, nyari waktu yang tepat supaya bisa. Harusnya pas pulang bareng itu ya. Ya, Bu Dian. Iya. Nah, oke tadi ya, berarti sudah ada 4 solusi yang akan duluan dilakukan adalah refleksi, ya, refleksi terhadap fasilitator dan siswa. Selanjutnya, tadi Bu Dian akan melakukan pembuatan slogan-slogan itu pada awal tahun ajaran, awal semester baru ya. Iya. Dan tadi untuk tanaman itu Bu Dian akan ngobrol dengan kepala sekolah agar menambah apa namanya pegawai baru khusus untuk taman ya. Nah, kira-kira tadi dari percakapan kita apa yang Bu Dian dapatkan? Iya, Dari percakapan alhamdulillah kita. ya. Dari percakapan ini saya bisa menemukan solusi ya, Bu Dewi. Dari permasalahan saya tadi, ya saya akan melaksanakannya insya Allah ya dalam waktu yang secepatnya ya. Oke Bu Dian, saya juga ingin tahu nih progresnya seperti apa nanti setelah Bu Dian melakukan hal-hal yang tadi nih. Nanti kita semingguan atau 2 minggu ke depan kita ketemu lagi, kita Kita ngobrol cerita-cerita lagi ya, cerita-cerita lagi ya. ya gimana progresnya tuh, apakah udah dilakukan apa belum gitu Bu Dian. Gak Iya. berasa nih, udah mau 15 menit Bu Dian. Berapa menit teman sekarang? Iya ya, gak kerasa. Mudah-mudahan ya berhasil dengan rencananya, saya harapkan Amin. berhasil, kemudian lancar dan tadi apa yang Bu Dian rencanakan bisa tercapai semua gitu dan lingkungan bisa terjaga kembali dengan siswa yang kesadaran penuhnya sudah muncul. Gitu Iya. aja Bu Dian ya. Iya. Ya udah, nanti kita ketemu lagi seminggu ke depan ya. Ya, terima kasih ya Bu Dewi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Dian. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada yang mau diceritakan katanya? Iya Bu, saya mau cerita. Ibu lagi sibuk nggak? Enggak. Ayo. Gini Bu Dian, saya ingin Ya, cerita. Saya kan Bu Dian tahu ya, saya koordinator numerasi ya untuk program budaya sekolah di sekolah kita. Nah, tapi udah mau satu semester berjalan ini kok saya agak pesimis ya Bu ya dengan program ini. Jadi saya merasa ya gimana ya dukungan fasilitator tuh kurang gitu ya. Jadi saya sebagai itu saya tuh ngerasa galau lah Bu. Gimana ya kata saya gitu. Ini apa bisa berjalan? Apakah saya sudah menjalankan programnya dengan baik atau tidak gitu.
Nah, saya bingung gitu Bu Dian. Gimana Oh tuh? gitu, iya iya. Iya, sebenarnya yang ingin Bu Dewi harapkan apa ini? Saya tuh pengen ada sedikit pencerahan, solusi. Nah, setidaknya galau saya hilang lah hari ini gitu ya. Dari percakapan ini pengennya begitu, ada solusi dari kegalauan saya. Benar nggak sih saya itu apakah sudah menjalankan dengan baik atau tidak gitu di Oh gitu, program tersebut. iya. Kalau Bu Dewi sendiri, apa ya namanya, Ntar Bu saya rekam dulu. kenapa? Ya, Ya, gimana Bu? ya, apa yang membuat Bu Dewi galau gitu? Apa? Ibu melihat apa? Apa mungkin setelah melihat nilai anak-anak yang kurang atau mungkin karena Ibu melihat fasilitatornya kurang bersemangat gitu? Apa yang indikator apa gitu yang membuat Bu Dewi merasa galau? Kalau dilihat dari nilai sih ya, kalau kemarin hasil post-test sebagian besar sih bagus, ada Ya. peningkatan ya, kalau saya lihat dari situ. Hmm. Tapi iya ya, saya melihat dari hasilnya gitu ya, kadang ada beberapa kelas yang kosong sehingga saya menghandle beberapa kelas gitu. Nah, sedangkan guru yang lain yang memang bukan di eksak nggak mau gitu masuk ke situ. Terus kata saya kadang yang guru-guru nggak masuk itu ya saya bingung juga gitu. Kenapa ya kok nggak masuk tanpa ada kabar atau datangnya kadang terlambat gitu. Iya. Apakah nggak suka gitu sama tugasnya gitu. Apa gimana? Saya nggak ngerti juga sih Bu gitu. Iya. Bu Dewi udah pernah coba membicarakan ini mungkin dengan siapa, dengan kepala sekolah atau yang berwenang atau dengan guru yang bersangkutan yang tidak hadir gitu, pernah tidak? Kalau dengan kepala sekolah pernah sih sedikit curhat dulu ya gitu. Terus kalau sama guru yang bersangkutan sih belum pernah sih Bu ya. Karena Iya, saya bingung juga mau ngapain nih ya, ngomongnya mulai dari mana itu yang iya iya. bikin bingung saya gitu. Mhm. Kalau tanggapan Ibu kepala sekolah bagaimana, Bu? Ibu kepala sekolah sih menanggapinya tetap semangat, sabar katanya gitu. Ya jalani terus, tetap ya fokus Mhm, sama tujuannya begitu kalau mhm, ibu dulu bilangnya begitu. Cuma saya belum merasa gimana ya, aduh belum tahu nih fasilitator ya gimana gitu. Apakah mereka menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati atau hanya apa ya terbebani tanggung jawab saja gitu atas perintah kepala iya. sekolah. Saya juga nggak Nah, tahu. kan Bu Dewi tahu tuh ya, Ibu ingin tahu bagaimana respon mereka gitu. Kira-kira nih ya, Ibu dengan cara apa nih supaya Ibu tahu gitu respon mereka? Kayaknya apa refleksi dulu kali ya Bu Dian ya. Saya Hmm, belum melakukan sih refleksi terhadap fasilitator, jadi saya nggak tahu tuh isi hmm. hati mereka Iya, bagaimana tanggapannya hidup selama mereka satu semester bagaimana? ini. Mhm, Belum, saya belum melakukan itu Bu Dian. iya. Nah, itu ya. Iya. Terus kira-kira apa lagi nih Bu Dewi? Selain tadi kan ya mau melakukan refleksi, terus? Ya setelah refleksi mungkin setelah saya tahu mungkin hasilnya akan tahu ya bagaimana mereka mungkin masukan masukannya. Jadi nggak tahu mungkin juga dari programnya yang kurang menarik bagi para Nah, fasilitator iya, sehingga tidak bersemangat kali ya Budian ya. Jadi iya, saya harus nyobain ya itulah uh, sebenarnya ada tim sih Budian. iya Kadang ada tim itu tim. kan Mhm. ada tim tapi nggak semuanya bergerak. Mungkin diawali dari tim dulu kali Budian ya. Jadi Nah, iya menggerakkan tim itu ya Bu Dewi ya. ya Nah, Budian. menggerakkan tim bagaimana mereka mau menggerak gitu ya Bu Dewi? Iya betul. Jadi Oh, gimana itu kadang ide kira-kira Bu yang Dewi? muncul ide yang muncul tuh dari saya aja gitu, bikin soal atau apa. Nah itu uh, hanya muncul dari pemikiran saya sebagai koordinator. Terus mereka kadang ya setuju itu. Oke Hmm, Bu, bagus Bu gitu. Kadang sayanya inginnya tuh ya ada ide lain gitu. Jadi biar terkesan ya udah gitu gimana koordinator aja lah gitu. Mereka menjalankan oh. kalau segitu. Nah, kira-kira ya Bu Dewi bagaimana supaya nih, mereka juga sama ikut, apa ya, ikut terlibat gitu ya, ikut menjadi bagian dari agenda ini gitu, dari program ini gitu ya.
Nah, itu ya Bu, kira-kira bagaimana nih langkah-langkah Bu Dewi? Berarti langkah-langkah pertama ini mungkin saya akan menanyakan pada tim mungkin ya langkah apa untuk misalkan program-program yang akan dibuat selanjutnya apa saja. Mungkin itu datangnya dari semua anggota tim agar memberikan masukan satu persatu gitu ya. Kan ada Iya, grupnya juga sih Budian. iya Jadi betul. sebelum nanti ke semester 2, saya akan pertama ya dengan tim dulu koordinasi apa programnya selama 1 semester ke depan nanti. Saya mungkin akan meminta satu persatu ungkapin mau Nah, gimana iya, gitu ya. iya. Barulah kita rumuskan nanti setelah tim itu. Jadi terus mungkin kayaknya harus dibagi tugas ya. Mulai Nah, dari bagi tugas ya. apa gitu ya per orang itu. Iya, Nanti ada bagian pengecekan hasil, kan kadang ada yang kosong, saya suka sibuk sendiri tuh. iya, iya. Nah, bagian dokumentasi ya, kadang ada yang lupa gitu, terus dan Nah, pelaporan gitu. Itu yang pertama mungkin dari tim. Setelah ya, itu jadi gimana nih langkah-langkahnya ya? Dari tadi yang pertama Ibu mau membuat refleksi dulu kepada apa langkah-langkahnya Bu? fasilitator, iya. Yang Iya. pertama saya buat refleksi terhadap fasilitatornya dulu, Itu kapan kemudian dilakukan kira-kira Bu? gimana Bu Refleksi dia? kepada fasilitator itu kapan Ibu lakukan? Dalam waktu dekat ini sih kebetulan udah ya secepatnya mungkin saya buat uh, 2 hari 3 hari ke depan lah ya. Iya. Setelah saya buat instrumennya mungkin langsung saya bagikan linknya gitu agar mengisi biar saya tahu gimana tuh mereka gitu sebetulnya isi hatinya gitu. Siapa tahu Iya. saya yang salah gitu ya. Saya Iya. menilai mereka ini padahal mungkin perasaan saya Oh, saja iya, atau mungkin betul. punya kesibukan lain gitu. Jadi saya merasa Nah, itu kali ya. iya bisa jadi Apakah itu. mungkin jadi gitu saya jadi suujon lah gitu istilahnya ya. Iya. Jadi mungkin dengan tahu gitu dari hasil refleksi ya mungkin anggapan saya selama ini salah gitu. Mereka ya mau menjalankan tugas mungkin hanya karena kesibukan atau seperti apa jadi tidak bisa maksimal gitu ya. Iya, betul. Mhm. Fasilitator sendiri sudah tahu ya tujuan dari numerasi ini ya? Sudah. Sebelumnya sudah dan memang sudah disampaikan di awal itu tujuannya apa, bagaimana dan memang sudah diberikan tugas juga waktu itu ya sudah atas persetujuan semua ya, semua pihak itu dari kurikulum, kemudian dari sekolah juga gitu. Iya. Iya. Terus tadi langkah kedua apa yang Bu Dewi akan lakukan tadi? Langkah kedua dengan tim merumuskan, jadi saya langkah kedua itu akan merumuskan dengan tim numerasi. Jadi bertanya bagaimana program selanjutnya. Jadi meninjau dari hasil refleksi tadi, dari hasil refleksi siswa kebetulan sudah ya. Nah, jadi pencapaian mereka sama ini. Jadi saya akan berdiskusi dengan tim dulu, kemajuan mereka seperti apa, kemudian apakah ada perubahan, dan program selanjutnya bagaimana gitu, serta Iya. pembagian job tugas-tugasnya. Tugas proker masing-masing gitu ya program Iya, ya. iya. Jadi saling koordinasi lah itu sebelum Iya. kita mulai lagi kan masih ada waktu liburan gitu. Mudah-mudahan bisa terlaksana gitu. Iya. Amin. Ya. Ya. Nah, sekarang kan tadi sudah Bu Dewi ungkapkan ya ada dua Iya. solusi ya untuk menyelesaikan ini. Mudah-mudahan dua solusi ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan itu ya. Sekarang perasaan Bu Dewi seperti apa? Lebih tenang sih. Saya jadi apa ya, Bu Dian? Tadinya sih bertanya-tanya ya gitu, tapi alhamdulillah gitu ada solusi ya. Solusi tadi itu dengan mengetahui apa namanya para fasil itu seperti apa, mungkin dari refleksi itu saya bisa melihat ya. Oke, Bu Dian. Nah, tadi dari Ya, Bu. setelah tadi ya merumuskan dengan itu, nah jadi saya tahu nih sekarang, oh iya ya harusnya saya melakukan refleksi dulu sebelum saya memutuskan dan berpikir bahwa fasilitator itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak itu saya nggak bisa menilai secara pihak saja gitu. Jadi harus tahu dari
pandang mereka. Iya, iya, iya. Iya, ya udah. Ya, nanti mungkin ya kita ketemu lagi ya. Nanti apakah yang sudah Bu Dewi lakukan itu berhasil atau tidak? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Dewi ya. Iya. Iya Bu Dian, makasih banyak nih atas waktunya nih Bu Dian. Iya, sama-sama Bu Dewi. Nah, Iya, semoga ya tercerahkan lah ya. makasih sudah ada pencerahan. Galau saya berkurang sekarang Bu Dian. Iya, Terima udah. kasih banyak Bu Dian ya. Sama Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya.